Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Jadi kemarin bersikim berapa hari? 7 hari. Berarti sebelum puasa gak latihan, malah ini masuk puasa terus kena. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokahnya Al-Quran, barokahnya Ramadan, barokahnya puasa, kita diberikan sehat walafiat dunia dan akhirat, diberikan hidup yang penuh barokah, diberikan keluarga yang penuh barokah, diberikan rezeki yang penuh barokah, diberikan teman dan sahabat yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahibul bait sekeluarga besar, para sesepuh sekalian yang terhormat, segenap pengurus majelis taklim baik Miftahus Sa'adah maupun Nurul Falah, ibu-ibu jamaah kedua majelis taklim yang mudah-mudahan selalu diberikan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, dan selalu dimudahkan untuk melakukan amal-amal yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita baca dulu doa hari ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fihi. Allahumma hdini fihi. Li salihil a'mali. Li salihil a'mali. Waqtili fihil hawaija wal amala ya man la yahtaju ila tafsiri wasu'ali ya alimam bima fi suduril alamina salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma ya Allah, ihdini, tunjukkanlah aku fihi pada hari ke-17 Ramadan ini li salihil a'mali, untuk melakukan paling baik-baiknya amal, paling baik-baiknya perbuatan. Waktu li, dan penuhilah li bagiku fihi pada hari ke-17 Ramadan ini al-hawaija, beberapa hajat, beberapa kebutuhan, wal amala, dan harapan. Ya man wahaidah la yahtaju ila tafsir, yang tidak butuh pada penjelasan, wasu'ali, dan tidak butuh pada permintaan. Ya aliman, wahai zat yang maha pengetahui, bima fi suduril alamina, yang ada di dada makhluk, yang ada di hati setiap makhluk. Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, limpahkan rahmat dan keselamatanmu atas baginda Nabi Muhammad wa alihi tahirin, dan keluarganya yang suci-suci. Mudah-mudahan di hari ke-17 ini, pertama, Allah berikan kita hidayah untuk bisa memilih amal yang paling baik menurut Allah, bukan menurut kita. Karena selama ini kita masih melakukan amal yang baik menurut kita, belum baik menurut Allah.
Yang kedua, kita juga minta kepada Allah supaya Allah memenuhi hajat-hajat kita. Kita punya hajat, kita punya keperluan, walaupun gak dijelaskan, Allah itu maha mengetahui terhadap hajat dan kebutuhan kita. Walaupun gak diminta, sebetulnya Allah itu pasti ngasih. Nah, contoh, kita gak pernah minta hidup, dikasih hidup oleh Allah. Gak pernah minta sehat, dikasih sehat oleh Allah. Gak pernah minta bisa bangun, dikasih bangun oleh Allah. Gak pernah diminta tidur, juga dikasih ngantuk oleh Allah. Bahkan sering ngantuk daripada bangun. Nah, padahal gak pernah minta. Tapi alhamdulillah, makanya kita minta kepada Allah. Nah, mudah-mudahan permintaan kita kepada Allah itu bukan lahir dari hawa nafsu kita, tapi merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka tetap kita mengharapkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita siapkan diri. Ketika kita membaca Al-Quran, itu jangan dianggap kemampuan kita. Jangan dianggap kemampuan kita, tapi kita diberi kesempatan oleh Allah bisa membaca Al-Quran, maka harus disyukuri. Cara mensyukurinya bagaimana? Nggak usah cepet-cepet bacanya, tapi dihayati. Dihayati. Pak Ustadz nggak tahu artinya. Membaca Al-Quran yang paling penting bukan menghayati artinya. Paling penting pertama menghayati dulu makhrajnya. Apa Bu? Kalau kita membaca satu ayat kok makhrajnya pas, nggak ada yang salah, bagus. Kemudian kita meningkat kepada harokatnya. Kalau harokatnya nggak kebalik-balik, yang fathah tetap fathah, yang kasroh tetap kasroh, yang domah tetap domah, itu berarti sudah mulai bagus. Kemudian yang ketiga tajwidnya. Jadi menghayati Quran itu nggak langsung artinya supaya bisa khusyuk, tapi dihayati dulu. Pertama hurufnya, kedua harokatnya, ketiga tajwidnya, keempat wakofnya. Nah, setelah membaca satu ayat ini kok enak. Hurufnya pas, harokatnya pas, tajwidnya pas, wakofnya pas, pasti hati kita akan tenang dan kita akan merasakan bahagia. Satu contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita hayati per hurufnya, makanya kita bersyukur, alhamdulillah Allah kasih kesempatan kita baca Al-Quran. Ayo dinikmati, jangan sia-sia. Kita cepet-cepet ini ngejar apa? Ayo dinikmati aja lah. Ibarat kita nemu makanan yang enak, nggak usah makan blab-blab, dinikmati. Ini kok rasanya enak amat ya. Ya Allah, ini apa yang ada di sini? Itu dinikmati. Kalau cepet-cepet malah nggak bisa bedakan. Tapi begitu kita merasakan, oh ini bumbunya campurannya ini. Tapi kalau ini kok rasanya begini, enggak ini. Nah, akhirnya makan lagi pelan-pelan dirasakan, itu baru terasa nikmat. Tapi kalau kita lep ya hilang nikmatnya. Akhirnya ditanya tadi makan apa, nggak tahu, enak banget. Terus kira-kira bumbunya apa? Nggak tahu, pokoknya enak. Lah itu nggak menikmati. Lah maka jelas Bu ya. Ayo kita syukuri, kita bisa membaca Al-Quran, itu nikmat dan anugerah dari Allah. Ayo kita syukuri, kita nikmati, bacanya pelan-pelan, dihayati hurufnya. Makhraj itu tempat keluarnya huruf kan berbeda-beda. Jadi ada hamzah, ada ain, ada sa, ada sin, ada shin, ada shod, ada ha, ada ha, ada ain, ada hamzah. Nah, itu harus dibeda-bedakan. Terus ada kaf, ada qaf, ada za. Nah itu, jadi yang sering mirip-mirip apa? Ta, za, sin, shin, shod. Terus dal itu juga berbeda dengan za.
Lah makanya kita perlu latihan sebenarnya. A I U ba bi bu bab ta ti tu bat. Nah, jadi kalau yang enggak kolkolah sudah pas, enggak kolkolah bagus. Tapi kita sering yang enggak kolkolah jadi kolkolah. Nah, makanya kita latihannya bagaimana, seperti lam. Membaca lam itu ya jangan dikolkolahkan. Al itu keliru. Artinya apa ya kita latihannya? Ba la li lu bal. Nah, ketika bal itu enggak sampai balik, enggak balik. Tapi ketika baca alhamdulillah kok jadi alhamdulillah. Nah, makanya diulangi. La li lu bal bil bul al. Nah, terus kita latih. Nah, makanya penghayatan pertama jangan langsung kepada arti, tapi penghayatan pertama kepada makhraj, kepada huruf. Baik, mari kita niatkan mengharapkan nikmat yang lebih besar dari Allah. Maka nikmat yang pertama ini kita syukuri. Kita syukuri, baca Qur'annya pelan-pelan, dinikmati seperti kita menikmati makanan yang nikmat, yang enak. Pelan-pelan dihayati, ya Allah, enaknya, subhanallah. Bisa nggak saya masak seperti ini bumbunya apa aja sih? Oh, bumbunya apa dulu? Sebenarnya bumbunya sama dengan saya masak. Kok ini rasanya seperti ini, gimana caranya? Coba saya nanya yang masak. Oh, ternyata caranya yang beda. Bumbunya sama, caranya beda, hasilnya jadi beda. Lah maka itu kita baca Quran pun seperti itu. Ayo kita nikmati, kita rasakan, supaya dengan menghayati dan menikmati bacaan Quran di bulan Ramadan ini, itu menjadi wasilah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.